Dua pegulat Latino atau keturunan Amerika Latin terbaik yang pernah ada, memiliki sejarah rivalitas yang melegenda sepanjang masa. Berawal dari hubungan fans dan sang idola, junior dan mentor, tim yang solid, musuh bebuyutan dan pastinya menjadi keluarga. Video ini akan menceritakan alur cerita dari serial dokumenter WWE atau WWE Rival yang fullnya bisa teman-teman saksikan di platform resmi WWE. Di sini saya akan merangkumnya secara singkat. Mari kita mulai. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya buat yang belum subscribe segera klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Because you deserve it. Di awal episode ini diceritakan awal Rey Mysterio bertemu dengan Eddie Guerrero melalui sudut pandang masing-masing. Eddie dan Rey bercerita awal mula mereka masing-masing memulai karir di dunia gulat. Eddie yang terinspirasi oleh ayahnya dan Rey terinspirasi oleh pamannya. 1996, Rey Mysterio debut di WCW dan seketika memukau fans dengan aksinya di atas ring. Sementara Eddie sudah lebih dulu di WCW dan sudah memiliki karir yang cukup cemerlang di divisi Cruiserweight di promosi gulat tersebut. Hubungan pertemanan Eddie dan Rey di WCW semakin erat waktu demi waktu, baik secara personal maupun di atas ring. Mereka memiliki chemistry yang sangat baik. Sejak saat itu, Rey merasa Eddie sebagai mentornya. Match pertama mereka berdua terjadi pada September 1997. Match yang berlangsung memukau tanpa henti, memberikan hiburan yang solid bagi penonton malam itu. Rey Mysterio Jr. berhasil memenangkan pertandingannya. Saat itu Eddie berperan sebagai heel yang merendahkan kultur lucha libre yang selalu berusaha mencopot topeng Mysterio. Sampailah pada match pamungkas di feud ini, Eddie Guerrero melawan Rey Mysterio Mask vs Title Halloween Havoc 1997. Jika Rey kalah, ia harus rela mencopot topengnya dan memperlihatkan ke semua orang bagaimana wajahnya. Tapi kalau dia menang, Rey dapat titlenya Eddie Guerrero. Eddie bahkan sempat merobek topeng Rey di tengah match. Dalam match ini, Rey terlihat sangat berusaha keras untuk mengalahkan Eddie dengan segala cara. Seolah-olah memang ia sedang mempertahankan kehormatannya. Eddie sangat membantu Rey dan membuat dramatisasi matchnya menjadi lebih nyata. Ia bilang kalau Rey berjuang untuk membuktikan kemampuannya. Begitu juga dengan Eddie. Ini menjadi salah satu pertandingan favorit Eddie selama karirnya. Pertandingan berhasil dimenangkan Rey dengan quick pin saat akan dibanting Eddie dari atas ring. Rey berhasil memenangkan match dengan topeng yang sobek. Ia bilang saat itu Eddie sangat memberikan Rey keleluasaan untuk menunjukkan kepada dunia atas kemampuan luar biasa yang ia miliki. Kemudian cerita berlanjut ke masalah yang dialami Eddie dalam karirnya di WCW. Ia merasa sudah tidak betah dengan lingkungan yang toksik di WCW kala itu. Ia mulai terjerumus ke gaya hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan mabuk alkohol. Setelah ia sober dan keluar WCW, ia memutuskan untuk pindah ke WWE dan debut di 31 Januari 2000 di acara Monday Night Raw. Dan ia langsung menjadi favorit banyak fans yang sudah mengenalinya di WCW. Rey menganggap bahwa Eddie menjadi harapan baru, membuka kesempatan bagi pegulat Latino yang masuk ke WWE juga setelah itu. Selang 2 tahun, Rey pun menyusul Eddie untuk bergabung ke WWE di tahun 2002. Cerita debut Rey Mysterio bisa kalian saksikan videonya di channel ini ya. Paul Heyman yang kala itu ketua penulis di WWE mengklaim bahwa ialah yang berhasil mendatangkan Rey Mysterio ke WWE kala itu. Ia mengakui kalau itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia lakukan. Seperti diduga, aksi Rey dengan cepat bisa menggait banyak fans di WWE. Kala itu pegulat luchador bertopeng masih sangat jarang. Rey Mysterio membuat sebuah revolusi di dunia gulat untuk para luchador. Rey Mysterio dan Eddie Guerrero menciptakan persahabatan yang semakin erat di WWE, selayaknya keluarga. Bahkan Dominic menjadi cukup dekat dengan Eddie semasa kecilnya, bermain bersama di balik layar acara-acaranya WWE. Di masa itu bahkan Eddie Guerrero dipasangkan dengan Rey Mysterio sebagai tag team. Ini yang membuat hubungan mereka semakin dekat dan selalu bersama. Mereka memenangkan tag team title di tahun 2005 pada perhelatan pay-per-view No Way Out. Walau sebagai juara tag team, dalam suatu segmen Eddie tiba-tiba menantang Rey untuk bertanding di WrestleMania 21 di tahun itu. Awalnya Rey menganggap itu bercanda, tapi ternyata beneran. Alasan match ini simply karena Eddie ingin bertanding secara bersahabat melawan partnernya sendiri. Tentunya match ini jelas menjanjikan pertandingan yang spektakuler sebagai pembuka WrestleMania 21.
Match itu dimenangkan oleh Rey dengan quick pin yang cukup mengejutkan Eddie. Di episode SmackDown berikutnya, Eddie masih menyimpan dendam dan ini berlanjut ke pengkhianatan Eddie Guerrero. Rey bilang kalau di titik itu memang Eddie ingin menjadi karakter bad guy dan Rey yakin Eddie pasti bisa melakukannya. Saat Rey dikeroyok, Eddie keluar membantu. Tetapi setelah itu Eddie malah menghajar Rey habis-habisan secara brutal dengan merobek topeng Rey, jelas mengingatkan fans dengan rivalry mereka ketika masih di WCW. Ini jadi titik permulaan rivalitas mereka di WWE. Setelah itu Eddie menceritakan alasannya dalam sebuah promo yang emosional. Ia berbicara dengan topengnya Rey dan menganggap kalau Rey sudah mencuri semua yang ia harusnya miliki di WWE, seperti passion, Latino, dan hal-hal klise lainnya. Ini menunjukkan sisi jahat dari Eddie Guerrero yang belum pernah fans lihat sebelumnya. Merujuk ke sebuah match di pay-per-view Judgment Day tahun 2005, match berlangsung sekeren biasanya, tetapi berakhir diskualifikasi. Eddie kalah karena menggunakan kursi di match normal. Di titik ini, semua tahu bahwa Eddie tidak bisa mengalahkan Rey kalau Eddie tidak mengubah strateginya. Setelah itu, ia mulai menyasar sisi emosional Rey Mysterio. Inilah awal dari sebuah storyline legendaris yang melibatkan si kecil Dominic. Cerita ini dikenal dengan nama The Custody of Dominic. Rey mengungkapkan bahwa ide ini datang dari Bruce Pritchard dan Eddie Guerrero sendiri saat itu. Dominic bercerita kalau waktu itu ia sempat diberitahu ayahnya dan mengajaknya untuk ikut berperan di acara WWE. Awalnya Dominic ragu, tapi Rey bilang akan dibayar. Lalu si Dominic kecil langsung mengiyakannya. Dalam sebuah promo di episode SmackDown, Eddie Guerrero berpromo dan menyebut nama Dominic. Kemudian cerita berlanjut di mana Eddie datang ke lokasi daycare atau tempat penitipan anak yang di mana Dominic dititipkan di sana. Di scene ini ditunjukkan kalau memang Dominic sudah sangat mengenal Eddie dan memanggilnya paman. Di titik ini, penonton belum tahu cerita akan mengarah kemana. Eddie menyebutnya sebagai rahasia antara dia dan Rey. Dalam sebuah episode SmackDown, Eddie bermaksud membocorkan rahasia tersebut. Rey keluar dan memohon agar Eddie tidak membocorkan rahasia tersebut. Eddie minta Rey untuk berlutut. Menuju match mereka di Great American Bash, di tengah match, Eddie menghampiri Dominic yang datang menonton dan membekapnya seolah akan menyakitinya. Niat untuk membuat Rey tidak fokus, tetapi malah Eddie yang teralihkan perhatiannya dan Rey lagi-lagi bisa mencuri kemenangan. Cerita tidak berakhir di situ karena rivalitas menjadi semakin panas ketika Eddie mengumumkan ke semua orang kalau Dominic bukanlah anak kandung Rey Mysterio dan Dominic mendengarnya langsung dari atas ring. Eddie lanjut mengumumkan bahwa ia sendirilah ayahnya Dominic. Disinilah keluar slogan I'm your papi. Ini membuat Dominic ragu. Ia mundur perlahan dari pelukan ayahnya. Dominic pun pergi. Diceritakan bahwa waktu bayi, Eddie memberikan bayi Dominic ke Rey untuk dirawat. Dan sejak saat itu, ia lebih memilih untuk dipanggil sebagai paman. Intinya, Eddie menuntut hak asuh kembali ke tangannya. Sampai pada titik, Rey yang ingin mendapat Dominic kembali menantang Eddie untuk bertanding satu kali lagi untuk terakhir kalinya di pay-per-view SummerSlam. Siapa yang menang bisa mendapatkan kembali hak asuh Dominic. Sampailah di SummerSlam 2005, mereka siap bertanding dalam ladder match memperebutkan hak asuh Dominic dalam bentuk koper yang tergantung di atas selayaknya Money in the Bank. Di match ini berkali-kali WWE memperlihatkan wajah Dominic yang khawatir dan kadang happy saat Rey Mysterio mendominasi. Di match ini memang banyak fans yang merasuk ke dalam cerita. Mereka juga merasa puas melihat Rey menghajar Eddie Guerrero. Karakter baik menghajar orang jahat, sesimpel itu. Mereka berdua cukup sukses memberikan kesan nyata dalam storyline ini. Match berlangsung ekstrim selayaknya ladder match seharusnya dan sekaligus mendebarkan terutama bagi Dominic. Ada masa di mana Dominic masuk ke dalam untuk menghalangi kemenangan Eddie dengan menggoyangkan tangga. Dominic bercerita kalau saat itu ia sangat gugup. Walaupun ia sudah berusaha untuk menggerakkannya, tangga tersebut sama sekali tidak bergerak. Eddie tampak kaget dan kemudian memarahi Dominic. Dominic takut dan ini jadi momentum bagi Rey untuk menghajar Eddie. Dan pada akhirnya, Rey berhasil mendapatkan koper tersebut dan Dominic kembali ke tangan ayah dan ibunya. Eddie pun terlihat sangat kesal. Dan program rivalitas mereka berakhir di situ dan Eddie serta Rey berlanjut dengan program mereka masing-masing di WWE. Kemudian, di episode ini, cerita berlanjut ke momen kematian Eddie Guerrero. Rey mendapatkan kabar tersebut saat tiba di arena dalam suatu waktu untuk persiapan taping acara SmackDown. Rey Mysterio menceritakan kesedihannya saat ditinggal Eddie untuk selama-lamanya.
Cerita full karir dan kematian Eddie Guerrero sudah tersedia di channel ini. Dalam episode WWE Rival ini, cerita diakhiri dengan momen Rey Mysterio mengunjungi makam Eddie Guerrero untuk mengenang legasi dari sang pegulat. Sebuah rivalitas dalam storyline gulat bisa sukses dan melegenda. Itu karena dalam dunia nyata mereka adalah sahabat karib yang saling menyayangi satu sama lain.